Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan menceritakan riwayat hidup dari Umar bin Khattab. Berikut riwayat hidup Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah sahabat utama Nabi Muhammad SAW dan khalifah kedua yang memerintah dari tahun 634 hingga 644 Masehi. Sebelum masuk Islam, ia dikenal sebagai pria tangguh dan pemberani yang awalnya sangat memusuhi Islam. Keislaman yang dramatis, niatnya untuk membunuh Nabi Muhammad berubah drastis setelah membaca ayat-ayat Al-Quran di rumah adiknya. Hatinya tersentuh. Ia pun langsung memeluk Islam. Keislamannya menjadi titik balik karena menjadi kekuatan dan keberanian bagi kaum muslimin untuk berdakwah secara terbuka. Jasa dan pencapaian utama sebagai khalifah. Penakluk besar di masanya kekhalifahan Islam meluas dengan sangat pesat, menaklukkan kekaisaran Persia, Sasania, dan sebagian besar wilayah kekaisaran Romawi Timur, Bizantium, termasuk Suriah dan Mesir. Administrasi dan pemerintahan, ia mendirikan sistem administrasi negara yang maju seperti Baitul Mal, kas negara, sistem sensus dan penanggalan hijriah, keadilan yang legendaris. Ia terkenal karena keadilannya yang sangat ketat, tidak memandang status bahkan terhadap dirinya dan keluarga sendiri. Prinsipnya adalah yang kuat harus lemah di hadapanku sampai aku ambil hak darinya, dan yang lemah harus kuat di hadapanku sampai aku ambilkan haknya. Umar bin Khattab wafat pada tahun 644 Masehi setelah dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, seorang budak Persia saat memimpin salat subuh. Ia meninggalkan warisan kepemimpinannya yang adil, tegas, dan sederhana yang menjadi teladan sepanjang masa. Kisah ini menceritakan ketegasan dan keberanian Umar bin Khattab yang sudah dikenal sejak sebelum masuk Islam. Setelah beliau memeluk Islam, ketegasan itu semakin tampak ketika ia berani membela agama Islam dan Rasulullah SAW. Bahkan menghadapi ancaman kaum Quraisy tanpa rasa takut. Saat kaum muslimin lain melakukan hijrah secara sembunyi-sembunyi, Umar justru hijrah secara terang-terangan. Ia mendatangi para pemuka Quraisy dan menantang siapapun yang ingin menghalanginya. Umar berkata bahwa siapa yang ingin istrinya menjadi janda atau anaknya yatim, silahkan menghadapinya di balik lembah. Mendengar keberanian itu, tak seorang pun dari kaum Quraisy berani menantang dan menghalangi Umar, sehingga beliau dapat berhijrah ke Madinah dengan aman. Intinya, kisah ini menonjolkan keberanian luar biasa Umar bin Khattab dalam membela Islam serta ketegasannya yang membuat musuh-musuhnya gentar. Dan dalam sebuah kisah ada seseorang yang telah mendatangi sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Seseorang tersebut menghadap Umar bin Khattab hendak mengadukan masalah yang sedang dihadapi perihal perangai buruk istrinya. Sesampainya ke rumah yang dituju, orang itu menanti Umar bin Khattab di depan pintu. Ketika itu, ia mendengar istri Umar bin Khattab sedang mengomeli dirinya. Sementara Umar sendiri hanya diam saja tanpa bereaksi. Orang itu bermaksud balik kembali sambil melangkahkan kaki seraya bergumam. Keadaan Amirul Mukminin saja begitu, bagaimana halnya dengan diriku? Bersamaan itu Umar bin Khattab keluar. Pada saat melihat orang itu hendak kembali, beliau memanggilnya seraya berkata, "Ada keperluan penting, Amirul Mukminin. Kedatanganku ini sebenarnya hendak mengadukan perihal istriku yang suka memarahiku. Aku mendengar istri tuan sendiri berbuat serupa, maka aku bermaksud kembali. Aku malu, Tuan Amirul Mukminin." Dalam hatiku berkata,
Kalau keadaan Amirul Mukminin saja diperlakukan istrinya seperti itu, diam saja. Bagaimana halnya dengan diriku? Berarti aku juga harus diam saja. Bagaimana halnya dengan diriku? Berarti aku juga harus diam saja. Saudara, aku rela menanggung perlakuan seperti itu dari istriku karena sesungguhnya adanya beberapa hak yang ada padanya. Istriku bertindak sebagai juru masak makananku. Ia selalu membuatkan roti untukku. Ia selalu mencucikan pakaian-pakaianku. Ia menyusui anak-anakku. Padahal semua itu bukan kewajibannya. Aku cukup tenteram tidak melakukan perkara haram lantaran pelayanan istriku. Karena itu aku menerimanya sekalipun dimarahi. Amirul Mukminin, demikian pulakah terhadap istriku? Ya, terimalah marahnya karena yang dilakukan istrimu tidak akan lama, hanya sebentar saja. Terima kasih Tuan, kalau begitu aku akan pulang dan menerima perlakuan istriku. Akhirnya si Fulan pulang dan dalam hatinya merasakan betapa bijaksananya seorang Amirul Mukminin, sangat menghormati istrinya dan bersabar menghadapi kemarahan istrinya. Berarti dia harus bisa demi mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Umar bin Khattab. Meskipun Umar bin Khattab dilahirkan dari keluarga berada dan segala kebutuhan hidupnya serba tercukupi, setelah menyatakan diri masuk Islam, beliau menjalani hidup yang sederhana. Seluruh harta yang dimiliki diperuntukkan untuk kepentingan akhirat. Beliau lebih memilih tinggal di rumah sederhana. Bahkan kasur rumahnya hanya terbuat dari pelepah kurma. Bahkan sudah menjabat sebagai khalifah, beliau tetap sederhana dan hanya mengambil gaji saat istri beliau meminta uang saja. Itu pun hanya diambil sesuai kebutuhan saja, selebihnya tidak diambil. Ketika menolak untuk dinaikkan gaji, beliau menolaknya. Sebagai khalifah, Umar bin Khattab hanya mengambil sebagian kecil dari gaji beliau untuk keperluan rumah tangga beliau. Ketika beliau mendapatkan harta mau rampasan perang yang sudah dibagikan secara adil oleh Rasulullah SAW, beliau tidak mau menerima bagian beliau. Menurut Umar bin Khattab, bahwa lebih baik harta rampasan yang perang untuknya yang berupa kebun pertanian saja, sehingga hasil pertaniannya dapat diberikan kepada para fakir miskin. Bahkan beliau sering menggunakan harta beliau sendiri untuk membebaskan para hamba sahaya atau budak-budak yang disiksa oleh para majikan. Beliau luar biasa sederhana. Dan kesahajaan pribadi sahabat Umar bin Khattab dari kisah kesederhanaan beliau tersebut mengandung arti bahwa Umar bin Khattab juga cermin seorang pemimpin yang tanggung jawab dan adil. Khalifah Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang adil dan dekat dengan rakyat. Ia sering berkeliling untuk melihat langsung keadaan masyarakat. Suatu malam, Umar mendengar tangisan anak kecil dari sebuah rumah. Setelah diselidiki, ternyata anak itu menangis karena lapar. Sementara ibunya hanya memasak batu agar anaknya senang. Mengetahui hal itu, Umar segera pulang mengambil gandum, lalu memberikan langsung kepada ibu tersebut agar mereka bisa makan. Sikap Umar menunjukkan kepedulian, keadilan, dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Sekian cerita riwayat hidup Umar bin Khattab dari kami kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.